Kita sudah sampai atau masih di bab tentang orang-orang tertipu dari ahli ibadah. Wa minhum, di antara mereka ada man, orang syaddada ala nafsihi, keras kepada dirinya, bi amal jawarihi, untuk amal anggota tubuh, hatta yusalliya, sampai sholat fil yaumi wal lailati, sehari semalam bisa sampai matalan misalnya alfa raka'atin, 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat. Wa yakhtimu, dan menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Wa huwa fi jami'i dzalika, wa huwa, dan dia fi jami'i dzalika, dan dengan itu semuanya, dengan ibadahnya yang banyak seperti itu, la takhtur lahu, tidak terlintas bagi orang tersebut, mura'atul qalbi, untuk menjaga hati, enggak memikirkan menjaga hati. Hanya pikirannya adalah sudah rakaat keberapa ini, 900 mungkin, sampai 1000. Wa tafaqqutihi, dan mengorek-ngorek hati itu enggak ada, ngontrol hatinya. Wa tathhirihi, membersihkan hati enggak ada. Pokoknya ini targetku 1000 rakaat. 1000 rakaat. Dan membersihkan hati minar riya'i enggak ada. Tidak pengen menghabiskan diri riya. Bahkan dia itu sudah senang distempel ahli sholat. Paling bangga. Masyhur bahasanya dia itu setiap malam sholatnya 1000 rakaat. Udah enggak sampai 1000 deh, 100 rakaat deh hari ini. Senin Kemisnya Masya Allah sholatnya 1000 rakaat. 100 rakaat. Tidak mencoba membersihkan hatinya, tidak berusaha membersihkan hatinya dari riya, dari berbuat baik, hanya pengen disanjung manusia. Wal kibri, dari sombong. Gak ada menghindar dari sombong. Wal ujbi, ujub. Sombong, ujub. Nah, kalau kibir, sombong. Merendahkan orang. Menganggap dia yang paling hebat. Menganggap dialah merendahkan orang lain, itu sombong. Riya, berbuat baik tapi hanya ingin dilihat manusia. Wal ujubu, membanggakan diri, menganggap dialah yang paling bisa melakukan kebaikan. Wasairil muhlikati, dan tidak membersihkan hatinya dari segala al-muhlikati, yang merusak, yang menghancurkan orang sehingga masuk ke neraka. Penghancur, sebab masuk neraka, penghancur orang, perusak. Warubbama, bisa jadi orang tersebut, barangkali warubbama, bisa jadi, yadunnu, dia menduga, anal ibadati dhahirata, bahwa ibadah zahir itu, rajjah biha, akan bisa unggul dengannya, ibadah zahir, tanpa disadari dengan hatinya. Dia sudah kayak ngitung-ngitung tuh, bahwasanya tarajjah amalnya, kafatul hasanati, timbangan kebaikannya unggul. Wahai hata, hai hata, jauh sekali. Mana tadi? Wahai hata, jauh sekali. Dzarratun min di taqwa. Dzarratun min di taqwa. Wa khuluqun wahidun. Wa khuluqun wahidun. Ini disesuaikan dulu nassahnya. Dzarratun min di taqwa. Dzarrah itu adalah sesuatu yang kecil, sekelumit amal baik. Dzarrah itu sebiji sawi kalau diterjemahan
Misqala dzarratin khairan yarah. Kalau naskah dulu sebelum ditemukan atom ya sebiji sawi. Mungkin biji sawi kan biji yang paling kecil. Kalau sudah temukan ada belahan-belah sesuatu yang paling kecil ya atom, segede atom. Maksudnya sekecil apapun. Dzarratun min taqwa. Sekelumit dari orang yang punya ketakwaan. Wa khuluqun wahidun, satu akhlak min khuluqil akyas, bisa saja min akhlaqil akyas. Bisa min khuluqil akyas, mudhafnya ke jamak sama min khuluqil akyas, naskah lain akhlaqil akyas. Dari akhlaknya orang-orang cerdas, orang-orang yang berpikir tentang akhirat. Jadi satu kebaikan dari orang bertakwa itu afdal min amthalil jibali, lebih gede, lebih bagus daripada segede gunung. Amalan satu kebaikan bil jawarih dengan anggota tubuh. Jadi takwa dengan hati maksudnya. Jadi takwa kan hahuna kata baginda Nabi. At-taqwa hahuna. Nabi di saat menyebutkan at-taqwa hahuna di dalam hati. Artinya sekelumit sedikit kebaikan dari orang yang menjaga hatinya. Itu jauh lebih bagus daripada segunung kebaikan dilakukan oleh orang yang tidak pernah peduli dengan hatinya. Hanya mengamalkan bil jawarih dengan anggota tubuhnya. Kemudian qad yakhtaru, kadang tertipu dia. Biqauli man yaqululah, ini hati-hati. Biqauli dengan perkataan man, orang yaqulu yang berkata kepadanya. Kadang dia sudah begitu karena dia sudah punya sholat berapa ratus rakaat tadi, masya Allah kebaikannya banyak anggota tubuhnya. Padahal hatinya nggak pernah coba dibersihkan. Ya ada ria, ada ujub, ada hati-hati ini. Itulah yang biasanya perang sama saudara rebutan waris, sama ustadz lain. Jor-joran gede-gedean majelis atau apa. Ribut dong. Gak ada damai, gak ada tenangnya orang itu. Tanpa ibadahnya membanyak bil jawarih. Tsumma yakhtarru biqauli man yaqulu lahu. Teman dia tertipu dengan omongan orang yang berucap kepadanya. Apa omongan orang itu? Innaka min autadil ard. Engkau adalah autat. Wali, autat itu adalah satu pangkat kewalian. Watat, wali, watat itu kan paku. Kamu itu paku bumi, wali-wali yang Allah jadikan paku bumi, penyelamat. Supaya bumi ini tidak gonjang-ganjing, tidak. Supaya keamanan. Nama autat. Istilahnya paku bumi. Wali namanya wali watat, wali autat. Jadi sampai datang, senang kalau dibilang, oh engkau wali. Oh min awliyaillah, itu dibilang kamu, masya Allah, waliullah. Wah, tentang-tentang, masya Allah. Dibilang waliullah. Wahbabuhu, kekasih Allah. Yafrah bidzalika, senang. Dibilang wali itu senang. Sementara para kekasih Allah kalau ada menyebut dirinya seperti itu, bingung, koreksi diri. Apa pantas aku disebut semacam itu? Bahkan para kekasih Allah itu kalau ada tampak kebaikan atau karomah, baik sifat karomah yang khariqun lil adati, kejadian yang unik, ataupun karomah dalam bentuk kekuatan ibadah, disembunyikan. Nggak ada pengen orang lain tahu, nggak pengennya orang lain nggak ada yang tahu. Menyembunyikan seperti seorang wanita haid menyembunyikan darah haidnya. Artinya malu dia pamer kebaikan. Disebut saja bingung. Apalagi disebut wali. Waduh. Berat disebut wali. Sekarang disebut wali langsung petentang-petang. Iya sih. Pantes saya disebut wali. Gimana enggak? Kayak aneh kok nggak ada wali. Jadi nggak ngerti waliullah pun dia nggak ngerti. Disebut wali tok seneng tok. Jadi waliullah itu bagi dia adalah disanjung orang, bukan kedekatan pada Allah. Jadi dia seperti orang safi. Suatu ketika ada seorang anak, dia punya kelainan idiot.
Setiap kita ketemu dia selalu mau, Buya, nikah, nikah, nikah. Nikah, nikah. Tak panggil ibunya. Ini tidak nikah, wajib nikah kan. Buya tahu enggak nikah menurut dia itu? Apa? Nikah itu pengen rame-rame. Kalau pernah senang ada gambuan, ini rame-rame. Itu nikah. Oh, jadi kirain nikah hubungan ini mas. Ya sudah kalau gitu. Sama ini. Waliullah itu sanjung orang, bukan ini orang idiot ini. Jadi wali itu bukan kedekatan pada Allah, hanya bilang wali langsung merasa wali. Wow, sholatnya banyak. Ya kayak orang idiot tadi, nikah. Kan dia sangat mendukung kalau ada orang nikah jangan ditunda nikah. Tak panggil ibu ya. Bukan dia nikah tuh namanya keramaian tuh nikah. Jadi asal rame-rame ada gambus itu nikah. Oh, iya sih ini istilahnya beda rupanya. Kayak gini wali itu bagi sebagian orang hanya sudah disanjung, dikerumunin orang. Bukan kedekatan khusyuk kepada Allah, bukan di saat hatinya bergetar wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Bukan itu. Bukan di saat disebut nama Allah bertambah iman. Disanjung orang. Itu wali. Wali idiot. Ini wali. Dibilang wali bangga-bangga. Nangis mereka menyembunyikan. Dibilang wali bingung malah menutupi kewalian. Imam Ghazali mengisahkan satu orang disanjung-sanjung gak kuat dia. Pergi ke hammam. Hammam itu istilahnya pemandian umum dalam istilah fikih itu. Itu Imam Ghazali dikritik. Imam Ghazali kok nulis kitab kayak gini. Akhirnya orang ini mencuri baju, bukan mencuri. Dia mengambil baju dari pintu sini diputar mekok, dipindah, dikejar sama orang, mencuri, mencuri, mencuri. Setelah itu nggak ada yang nyanjung dia. Padahal pencuri hanya memindah baju dari sini putar ke putar ini. Gitu. Dilihat sama orang bahasanya, oh dia mencuri, pantuk gombal, kayaknya ahli ibadah. Wah, baru dia lega. Yang semula dianggap wali, setelah dibilang pencuri, dia lega. Rupanya dia melakukan begitu hanya untuk menutupi kewaliannya. Ini pamer-pamer kewalian. Malah kong kali kong dengan temannya keramat-keramatan. Nah, anda sudah tahu nanti cerita keramat anak kasyaf nanti. Itu yang sudah kong kali kong sama temannya. Sama. Jadi wali palsu sama wali palsu tuh suruh ngirim ke sana. Ada datang ke rumah ente nanti 2 orang dia mau hajat gini. Ente langsung bilang ini tenang aja. Oh masya Allah. Ente apa? Mau pengen ini ya? Masya Allah. Dikasih baru sudah kopeng sama temannya. Sudah kong kali kong. Tidak cukup. Ente balik ke sana, ente minta doa ke dia. Ente sudah kali kok. Temannya sudah dikasih tahu kan. Mana? Dua-duanya wali besar. Saling menghargai, saling menghormati. Calling-callingan ada telepon hari ini. Alex. Sudah tidak usah. Kalau kata guru mulia Buya Habib Abdullah Baharun, waliullah tidak harus pakai jubah begini. Bisa saja seorang kacamata hitam di laboratorium dia ngurusi atomnya, pikir umat Nabi Muhammad. Tidak ada kesombongan di dalam hatinya. Baik, ini wali idiot ini. Wali idiot. Imam Ghazali ini, bangga. Lau syutima yawman wahidan. Marratain atau thalathan. Ini apa? Mana tadi? Wa yafra bidzalik wa yudhhir lahu tazkiyata nafsi. Menampakkan kepada dia kalau dia sudah bersih jiwanya. Masya Allah. Artinya di saat disanjung tuh wabah tadi. Nampakkan kelebihannya. Masya Allah. Kalau bilang Masya Allah ini Ustaz ini kekasih Allah. Dia dicintakan dengan ju'ilat as-salatu qurrata ain. Dijadikan salat penyejuk hatinya. Tambah lagi. Allah. Ya salam. Dikit-dikit. Allah. Kalau dikir tak kemana-mana. Imam Ghazali kayaknya gemes juga sama orang aneh-aneh. Zaman Imam Ghazali ada kayak gitu. Walau syutima yauman wahidan, kalau dicaci suatu ketika ada yang mengolok dia. Marrata ini. Talata marrat. Di tempat lain enggak ada marrata ini, talata marrat langsung. Au marrata ini. Lakaffara. Di saya kafar di sini bukan mengkafirkan ya, mengingkarilah kufur ya. Di saya kalau ada orang mencaci dia, langsung bilang ini soal Adam kualat yang tidak tahu.
Man adzali waliyan faqad adantu berhamdu pakai untuk dia. Berani sama wali, kalau kualat kau jangan macam-macam sama saya. Wa jahada man fa'ala dzalika bihi. Disebutkan di sini. Dan dia akan berusaha. La kafaru wa jahada man fa'ala dzalika bihi. Niscaya dia akan ingkar dan berusaha bagaimana menolak atau ya mungkin ya mengingkari orang yang berbuat demikian kepadanya. Rubama qala, bisa jadi dia berkata liman sabbahu, kepada orang yang mencacinya tadi begini, la yafirallahu laka abada, wa ngutuk dia. Kurang ajar kamu sama waliullah, Allah tidak ampuni. Ini model-model sekelompok wali-walian. Hari ini ada model-model begitu, orang diwalikan di petentang-petentang. Subhanallah. Ini hanya disebut oleh Imam Ghazali. Tampak ibadahnya luar biasa. Ya kayak biasa memaksakan puasa sampai sudah terlanjur stempel puasa setiap hari. Masya Allah. Ustadz itu nggak pernah buka siang, nggak pernah makan siang. Kenapa? Puasa. Sampai pas giliran dia nggak puasa tuh nggak mau kelihatan orang kalau dia nggak puasa. Tetap disembunyikan biar dianggap bahwasanya puasanya nyambung terus. Sampai anaknya itu mau ngajak makan bersama siang hari aja nggak berhasil. Karena anak ayahnya lupa bahwasanya nyenengkan istri juga ibadah. Nggak pernah makan siang. Puasa terus. Dan siang di saat nggak puasa pun nggak boleh tahu orang lain kalau dia nggak puasa. Biar tetap dianggap kepuasaan di ahli puasa. Ada di hari ini. Ada sudahlah. Puasa zaman ini beda modelnya. Puasa Senin Kemis oke. Puasa inti adalah nggak usah nonton YouTube, sudah beres. Nggak usah ngelihatnya itu. Itu puasa hebat hari ini. Firqatun ukhra, kelompok yang lain lagi adalah orang-orang kharasat. Ala nawafili, semangat untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Walam ala nawafi walam ya'dum i'tidaduha bil faraidi. Ini di walam ya'dum i'tidaduha bil faraidi. Jadi dia senang melakukan kesunahan. Walam ya'dum i'tidaduha bil faraidi. Tidak akan ada apa-apanya dibanding dengan faraid. Padahal sunnah itu kan maksudnya kalau dibanding dengan faraid, yang fardu ya beda dong. Tidak akan menjadi besar i'tidaduha, penganggapan kepada sunnah tersebut bil faraid dijajar dengan yang fardu. Artinya dia hanya peduli kepada sunnah. Padahal sunnah itu apa dibanding fardu? Kalau sunnah dibanding sunnah, iya deh. Sunnah biasa sama sunnah yang dikukuhkan. Fatara, kau bisa menemukan, melihat. Ahadahum, salah satu dari mereka. Ngapain? Yafrahu bi sholatil duha. Sholat duha, Masya Allah. Sholatul lail. Sholatil laili, sholat malam. Wa amthali hadhin nawafil, dan seperti sunnah-sunnah yang lainnya. Pokoknya kalau surat sunnah, cakep. Wala yajidu, dan dia tidak menemukan li sholatil fardi, pada sholat fardu ladzatan, keladzatan.
Kalau sesuatu biasa saja. Tapi kalau sholat duha, Masya Allah, tampak kayak dia khusyuk banget. Giliran sholat fardu, biasa-biasa. Kalau sholat, wala khairan, tidak menganggap adanya satu hal yang baik besar dari Allah. Khair itu kebaikan yang banyak lah dari Allah. Biasa saja. Wala yashtaddu, dan tidak kuat khirsihu, semangatnya, kemauannya. Al-mubadarati, untuk bersegera biha, melakukan yang fardu. Kalau sholat sunnah, Masya Allah, tapi yang fardu, ogah-ogahan biasa saja. Fi awalil waktu nggak pengen, nanti aja deh, nanti aja. Kalau sholat sunnah, oh langsung. Wa yansa, dan lupa kaulahu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taqarrabal mutaqarribuna, tidaklah seorang hamba, ma taqarraba, tidaklah mendekatkan diri, al mutaqarribuna, orang yang mendekatkan diri. Tidak ada orang mendekatkan diri bi afdalah, dengan cara lebih bagus, min abad ada imaftaratuhu, dari melakukan apa yang aku fardukan. Jadi kalau ada orang ingin mendekatkan diri kepada Allah benar-benar, tentu dia dengan cara yang dahsyat dulu. Senjata yang apa itu? Dengan yang fardu dulu. Baru setelah fardunya habis, baru nanti lanjut ke baru belajar yang sunnah. Fardu dulu dong, prioritas diutamakan. Ada yang aftaradallahu alaihim, jadi melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Wa tarkul tartibi bainal khairati min jumlatis syurur. Tidak memahami prioritas itu termasuk kejahatan halus. Tarku tertib, meninggalkan tertib. Seharusnya yang paling ini dulu, sunnah yang gede dulu. Tak taunya dia melakukan sunnah yang fardu dulu. Kok sunnah dulu didahulukan? Berarti tertibnya enggak tuh, fardu dulu baru sunnah. Sunnah pun ada sunnah muakkadah yang dikukuhkan. Kayak di bulan Ramadan ini ada orang sholat isya. Habis itu taraweh, enggak ba'diyah isya, keblinger dia. Ba'diyah isya lebih gede dari tarawehnya. Ba'diyah isya lebih gede dari taraweh. Alangkah banyaknya orang enggak ba'diyah isya tapi tarawehan, mungkin. Kurang lebih seperti itu. Enggak ngerti prioritas, mana yang harus didahulukan. Jadi mendahulukan yang seharusnya tidak dahulu, mengakhirkan yang seharusnya dahulu. Jadi tidak ngerti tertib, itu minasyuru, termasuk bentuk ketidakbaikan. Bal qad yata'ayyanu, kadang tertentu. Alal insani, bagi seseorang. Kadang orang punya dua kewajiban bersamaan dalam waktu yang sama. Fardhani, dua kefarduan. Ahadu, masalah satu yafutu, yang satu akan hilang. Wal akharu la yafutu, yang satu tidak. Ada dua dalam waktu bersamaan. Aw naflani ahadu man yadiku waktu wal akhar yattasi waktu. Atau dua kesunahan, yang satu waktunya sempit, yadiku waktuhu, wal akharu, yang satu lagi yattasi waktuhu. Nah, sekarang ada kewajiban. Ada kewajiban. Dua kewajiban. Yang satu adalah dua waktu. Tuntutan dua kewajiban dalam waktu yang sama. Yang pertama ini, kalau kita tidak lakukan saat ini, pasti hilang. Yang kedua, kalau tidak kita lakukan hari ini, okelah, saat ini masih ada. Sama-sama waktunya. Contoh, ibunya atau istrinya atau anaknya lagi sakit pas di hari Jumat. Sementara sang ibu berkata, nak, tolong nak, jangan kemana-mana, temani aku ya, Umi takut, sakit. Suara adzan, Allahu Akbar. Ya. Akhirnya apa? Antara dua pilihan. Ini ibunya itu mendesak. Wajiban juga dia mendengar ibunya. Dia memaksakan sholat Jumat. Akhirnya ibunya merasa sedih. Sedihnya itu langsung dosa. Terjadi dosa saat itu.
Karena dia ngerti prioritas. Ini uzur. Jumatku bisa menjadi zuhur nanti. Maka aku menjaga ibuku tetap, tapi ibadah kepada Allah juga tetap. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada dua kewajiban itu ditimbang-timbang dong. Ini harus ada, kalau seandainya, kalau dia mendahulukan yang tidak bakal hilang, lalu dia meninggalkan yang bakal hilang, ya sudah, kebodohan. Akhirnya apa? Yang satu hilang, dia hanya dapat satu kewajiban. Akhirnya kalau dia ngerti dapat dua kewajiban. Apalagi contoh yang paling dekat. Oh ya, sama-sama sholat wajib. Mempercepat orang mengqadha sholat itu adalah sunnah. Kalau bayar utang cepat. Cuman tak taunya dia itu tersadar bahasanya punya utang, ya Allah aku punya utang sholat duhur. Sementara dia mau sholat asyar. Duhur adalah wajib membayar utang. Dan bayar utang duhur itu karena waktu meninggalkan duhur adalah bukan karena zalim, karena uzur dia ketiduran, tapi belum sholat duhur. Ya Allah, aku tadi ketiduran duhur. Tak taunya bangunnya pun adalah pas isya asyar itu waktu terakhir. Waktu isya asyar terakhir. Cukup 4 assalamualaikum langsung maghrib kayaknya. Dia punya kewajiban dua. Yang satu melaksanakan sholat duhur. Yang satu melaksanakan sholat asar. Akhirnya dia apa? Yang duhur itu boleh dilakukan saat ini. Tapi juga boleh dilakukan nanti. Yang asar, waktumu saat ini. Nggak ada lagi. Kalau keluar dari asar dosa kau. Tak tahu apa dia? Milih sholat duhur. Kebelinger dia. Masuk duhur, bayar utang, utang lagi dia. Utangnya pakai dosa ini. Kenapa? Asarnya menjadi keluar waktu. Kalau dia cerdas, makanya secara fikih pun bunyinya begitu. Cerdas. Lakukan sholat asar, duhurmu kan tidak wajib dibayar sekarang. Duhurmu tidak wajib dibayar sekarang. Karena tarohi, kamu meninggalkan duhur dalam keadaan kamu punya udur ketiduran. Nanti setelah sholat asar. Masuk maghrib, setelah maghrib, besok juga apa-apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini harus kita timbang-timbang terus. Ada dua kewajiban, dua kewajiban. Dua kesunahan sama. Yang satu waktunya sempit, sunahan sempit. Yang satu waktunya panjang. Waktunya sempit, yang satu waktunya panjang. Ya dahulu kan yang sempit dulu, yang panjang kan masih ada waktu. Itu cerdas. Fa ilam yahfadhit tartiba, kalau dia tidak menjaga ketertibannya, karena maghruran tertipu. Wa nadhairu dzalika, yang mirip-mirip kayak begitu, aktsar min an tuhsa, lebih banyak daripada untuk disebut-sebut, maksudnya banyak banget. Lebih banyak untuk disebutkan. Tuhsa dihitung maksudnya. Fa inal maksiyata, sesungguhnya maksiat itu dhahiratun. Maksiat itu jelas. Wa innamal ghamidu. Kalau maksiat mah gampang kelihatannya. Mabuk ini. Tapi yang pelik adalah al-ghamid, yang pelik adalah taqdimu ba'di ta'ati ala ba'din, menempatkan mana kesunahan yang lebih penting. Termasuk nanti dalam bersedekah ya. Kita bantu fakir miskin yang ada di sana, bagus. Tapi bibitnya lebih perlu. Kenapa kok dahulukan, bukan bibitnya dahulukan? Dungu, maghrur. Ya, tertipu. Kataqdimil faraidi kuliah, seperti mendahulukan yang fardu semuanya. Kalau fardu ala nawafili, dengan yang sunnah itu jelas. Mendahulukan yang fardu dari sunnah itu jelas. Bayar zakat dulu, bayar utang dulu, jangan mikir sedekah. Kan banyak tertipu. Bahkan mungkin ada seruan dari
tokoh kayak atau ustadz, sudahlah biarpun utangmu sebanyak apapun, insya Allah dengan sedekah ke pondok ini nanti uang apa utangmu akan kebayar. Mana ada ilmu begitu? Mungkin ada orang begitu, ya, namanya orang tertipu. Sebanyak ibu-ibu punya masalah Pak utang. Berapa banyak? 2 miliar. Sudahlah bismillah. Sedekah insya Allah 2 miliar kebayar. Mana ada? Bayar utang dulu. 2 miliar bayar terus sedekah. Ini tertipu, suruh baca buku gini. Tidak mungkin tertipu. Sehingga melakukan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Wa taqdimu furudil a'yan wa taqdimu furudil a'yani, dan mendahulukan fardu ain ala furudul kifayati. Ya. Sebab kalau fardu ain harus aku sendiri. Kalau fardu kifayah ada yang lain mengambil. Allati la qa'ima biha, ini sepertinya naskah lain juga bunyinya beda, mungkin bukannya ada yang allati la qa'ima biha. Di sini la qa'ima biha, allati salat fardu kifayah itu adalah allati salat yang la qa'ima biha, tidak ada yang melaksanakannya. Di naskah lain ala ma qaddam biha ghairuhu, ala ma qaddama biha ghairuhu. La qa'ima ala ma qaddama biha ghairuhu. Ala ma, tidak ada yang melaksanakan dia dengan mendahulukan ala ma qaddama, apa yang telah didahulukan biha oleh yang lain. Sementara di sini adalah la qa'ima biha ala ma qama biha ghairuhu. Jadi fardu ain ini keterangan fardu ain bisa sah. Fardu ain itu adalah la qa'ima biha ala ma qama biha ghairuhu. Kalau fardu ain itu tidak akan terlaksana kewajibanmu dengan pekerjaannya orang lain itu. Itu keterangan fardu ain baru. Jadi la qa'ima biha, tidak ada yang melaksanakan fardu ain tadi ala ma qama biha ghairuhu, karena dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau fardu kifayah dengan dilakukan orang lain, kita sudah selesai. Kurang lebih seperti ini keterangan tentang itu fardu ain. Jadi la qa'ima biha ala ma qama biha ghairuhu, keterangan tentang fardu ain. Jadi kalau fardu ain dan fardu kifayah dahulukan fardu ain. Sebab karena fardu ain yang dilakukan oleh orang lain tidak menggugurkan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi la qa'ima biha seolah-olah masih belum melaksanakan kamu, biarpun sudah dilakukan orang lain. Tapi kalau fardu kifayah tidak, kamu tidak melakukan, asalkan orang lain sudah melakukan, sudah beres, tuntas urusannya. Baik, sampai di sini masih banyak enggak? Sedikit lagi sekalian. Wa taqdimul aham min furudil a'yani ala madunahu. Dari fardu ain jajar. Mana yang lebih gede, lebih penting? Wa taqdimu ma yafutu ala ma la yafutu, mendahulukan yang bakal hilang dan yang tidak hilang. Yang bakal hilang tuh enggak ada waktunya lagi. Kesempatan cuman idrak, enggak ada kesempatan. Ya misalnya mohon maaf ya, kadang-kadang nemeni makan siang ibunya ya lagi datang. Ibunya datang, nah aku pengen makan di rumahmu nak, ikut aku bawa makanan. Nah, ibunya datang dari tempat yang jauh, bawa masakan. Ibunya jarang datang, hanya saat itu saja. Datang lagi pun susah. Bawa makanan, datang ke rumah anaknya. Apa kata anaknya? Umi lagi puasa, Mi saya. Sok banget puasa-puasaan. Ini ada model begitu tuh. Buka, makan sama ibunya. Atau dia datang ke rumah ibunya, dia lagi puasa Senin Kemis, datang ke rumah ibu. Ibunya sudah masak. Batalin puasamu, asalkan bukan yang fardu. Yatul taqdimi haqqil walidati 'alal walidi, mendahulukan haknya ibu daripada ayah. Ummuka. Tsumma abuka. Wa taqdimu nafaqatil abawaini 'alal haji. Kalau ternyata bapak ibumu fakir,
Engkau pengen haji, dahulukan biayai bapak ibumu, jangan buru-buru haji. Sebab orang tua itu kalau jatuh miskin langsung jatuh nafkahnya ke kita sebagai orang anak. Wa taqdimul jum'ati idza hadara waqtuha 'ala al-'id. Mendahulukan Jumat kalau datang waktunya daripada sholat Id. Ini gambarannya adalah nanti kan ada salah satu catatan yang harus kita baca di hari begini. Jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, bagaimana Jumatnya, kan gitu. Madhab kita Jumat tetap Jumat, hari raya tetap hari raya. Jumat wajib selesai. Ada ya sunnah, ada ya hari raya. Nah, ini masukkan ranah khilaf ya, bukan satu yang disepakati. Jangan sampai nggak usah Jumatan, yang penting asalkan sudah hari rayaan nggak pakai Jumatan. Adalah bukan dari mazhab kita, bukan dari mazhab kita. Sedikit dari mazhab Imam Ahmad dan lainnya ada mengatakan sudah, yang penting sudah. Nanti ada tafsil dalam mazhab Imam Syafi'i kalau sudah sholat hari raya Idul Fitri nggak wajib Jumatan bagi orang ahli bawadi, orang yang tinggal di dalam. Jadi untuk menghadiri sholat hari raya itu dengan susah payah. Habis sholat hari raya pulang, nanti balik lagi Jumatan itu repot. Maka nggak wajib Jumat bagi dia. Bagi kita rumahnya depan masjid ya aneh banget, sholat hari raya sok banget. Saya sudah sholat hari raya. Ini ada catatan, nggak ada di sini bukunya? Imam Ghazali kayak ingatkan kita, katanya janji kita membaca buku itu, nggak dibaca nih, langsung disebut di sini biarpun tidak. Ada satu buku yang kita catatan, yang kita tulis di akhir ini adalah bagaimana jika hari Jumat bertepatan dengan hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Kalau tidak salah tahun ini juga pas, kayaknya besok dibaca, diingatkan. Karena hari ini, bulan ini, Ramadan ini kayaknya bertepatan hari Jumat, hari raya saat ini kayaknya, Allah alam. Wa taqdimud dain ala furudi ghairihi. Dahulukan utang, kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya mungkin ada utang, ada kewajiban. Memberi utang itu kan sudah lama miliknya orang, harus kembalikan dulu. Gurut ghairihi, gurut itu garut itu. Gurut itu bisa saja, gurut itu utang-utang yang lainnya. Nah, bisa saja gurut maksudnya ada sebagian pakai qaf. Kalau ini benar, ini pakai fa. Kalau pakai gorot itu juga utang. Ada gorot Hasan yang ngerti Fakultas Ekonomi Syariah. Al-gorot Hasan itu kan minjam. Tapi Hasan nggak pakai, bukan merubah, ada tambahan. Gorot Hasan itu meminjamkan uang, tapi pinjam 1 juta, balik 1 juta. Gorot. Jadi di sini ada taqdimud dain alal gurud alal gurudi. Al furud ya, kalau furud fa. Yang mengasih titik itu kayaknya dipikir den sama gurud jadi satu. Den dengan gurud ya sama utang. Gurud Hasan. Kullu qardin jara naf'an bahwa riba. Setiap peminjaman uang, pinjam, utang, den yang di situ ada manfaatnya bahwa riba, itu riba. Cuma tidak tahu ini benar apa furud atau gurud. Kalau furud di mana begini? Mendahulukan bayar utang daripada kewajiban-kewajiban kita memberi kepada yang lainnya. Jadi dahulukan yang penting. Wa ma'adhamal 'abda, alangkah besarnya bagi seorang hamba. Ayunafidha dzalika wa ma'adhamal 'abda, alangkah agungnya seorang hamba. Oh jadi hebat nih orang. Ma'ahsana wa ma'adhama. Alangkah besarnya, hebat kalau orang ya ini bisa ayunafida, melaksanakan kayak gini sesuai dengan prioritas. Berbuat skala sesuai dengan mana yang skala prioritas, mana yang harus didahulukan. Wa yatanabbah lahu, dan sadar.
Walakin akan tapi al-ghurur fit tertib, orang tertipu di dalam masalah ini dakikun, pelik, khafiyun, pelik dan rumit, pelik dan rumit. La yaqdiru alaihi ilal ulama ar-rasikhun, enggak akan bisa kecuali ulama. Kalau orang awamnya jeblas-jeblas, ketukar-tukar. Ila orang yang kuat di dalam ilmunya. Wallahu a'lam bissawab.